My name is Kelvin Kumalo. Everybody gets down. So you stay calm and you go home. Film ini terinspirasi dari kisah nyata, yaitu sebuah insiden yang memicu gerakan bebaskan Nelson Mandela secara mendunia. Berlatar belakang di tahun 1980, saat itu Nelson Mandela, pemimpin mayoritas kulit hitam yang ditahan oleh rejim minoritas kulit putih Afrika Selatan. Mereka diketahui telah bertindak semena-mena terhadap orang berkulit hitam, dan atas ketidakadilan itu maka saatnya para pemuda kulit hitam bergerak melakukan pemberontakan untuk mengakhiri sistem pemerintahan yang rasis itu. The white minority regime has left us with only one option: violence. Film berfokus kepada seorang pria bernama Kelvin Kumalo yang berasal dari Mabopane, sebuah daerah pinggiran kota Afrika Selatan. Pada awalnya Kelvin bersama 3 orang temannya, Aldo Erasmus, Mbalitera Mabunda, dan Maseho, merencanakan sebuah tindakan sabotase ke setiap titik kunci strategis di ibu kota itu untuk melemahkan sistem pemerintahan tanpa adanya korban sipil. Dan salah satu tempat yang akan mereka sabotase adalah gudang minyak di daerah Seahorse, Pretoria. Singkat cerita, mereka telah sampai di lokasi itu dan mulai mengamati situasi sambil menunggu Tera yang kebelet pipis yang mecer. Mereka tak tahu bahwa polisi telah berada di sana dan mengetahui rencana mereka. Kelvin mulai melihat kejanggalan di sana, mulai dari tukang kue wanita berkulit hitam yang merokok di tempat umum dan gelandangan yang pegang walkie-talkie. Di situ mereka mulai sadar bahwa ada pengkhianat di antara mereka yang membocorkan informasi kepada polisi. Seketika misi mereka pun dibatalkan dan segera kabur meninggalkan tempat itu. Kejar-kejaran pun terjadi, hingga salah satu polisi berhasil menembak pecah ban mobil mereka, dan kemudian dengan arahan dari Aldo, mereka terjebak di sebuah basement pangkalan taksi. Kelvin berhasil melumpuhkan salah satu dari polisi yang mengejar mereka. Namun disitulah mereka tahu bahwa Maseho, si sopir, mati tertembak. Tinggal bertiga, akhirnya mereka memutuskan untuk meloloskan diri dengan berjalan kaki melewati saluran air. Namun keberadaan mereka di tengah keramaian kota tak lama kemudian diketahui polisi. Kejar-kejaran pun berakhir ketika mereka terkepung di depan sebuah gedung dan tanpa berpikir lagi mereka memasuki gedung itu. Dan ketika sudah berada di dalam, Kelvin baru sadar bahwa mereka sedang berada di dalam sebuah bank yang berada di alun-alun Silverton, Pretoria. Baru saja sekejap di dalam ruangan itu, mereka sudah menyaksikan kerasisan orang kulit putih terhadap kulit hitam hanya gara-gara seorang pria kulit hitam berada di antrian kulit putih. Pria itu diperlakukan kasar oleh pegawai bank itu. Kelvin CS segera menguasai dan mengendalikan tempat itu dengan menjadikan semua orang yang ada di situ sebagai sandera. Dan ketika Kelvin memeriksa setiap sudut ruangan gedung itu, Kelvin menemukan seorang wanita cantik pegawai bank yang sedang merokok. Wanita itu bernama Christine, yang ternyata supervisor di situ mengira bahwa Kelvin mau merampok bank. Sementara itu di luar gedung, kapten dan brigadir polisi memulai komunikasi menggunakan speaker menyerukan Kelvin CS agar mereka segera keluar dan menyerahkan diri.
Namun hal itu tak digubris oleh Kelvin. Bahkan Tera merasa yakin adanya pengkhianatan. Dari mana polisi itu bisa mengetahui nama mereka kalau bukan dari pengkhianat yang memberikan semua informasi kepada polisi. Kemudian kapten polisi yang diketahui bernama Langerman itu mencoba menghubungi Kelvin lewat telepon bank. Mereka mulai bernegosiasi. Dan di situ Kelvin meminta disediakan helikopter bersama pilotnya untuk mereka bisa kabur dari tempat itu. Dan kemudian permintaan itu pun disetujui. Tak lama kemudian helikopter telah disediakan. Lalu Kelvin CS bersama salah seorang pria tawanan keluar dari gedung itu menuju helikopter diiringi jepretan kamera media. Namun tak sempat lepas landas, seakan Aldo mengulur waktu dan tiba-tiba sang pilot mengeluarkan pistol dan beruntung bisa ditangani oleh Kelvin. Hal itu membuat Kelvin CS kecewa karena merasa dikhianati oleh polisi dan mereka pun kembali masuk ke dalam ruangan bank. Kemudian diketahui bahwa pilot itu telah dipasangi alat penyadap di tubuhnya. Dan benar saja alat penyadap itu dipasang oleh brigadir polisi yang bernama Sikuman. Suasana sempat kacau ketika Tera yang mulai kehilangan kesabaran, membabi buta meluapkan emosinya kepada Aldo yang dianggap mengulur waktu sehingga upaya melarikan diri mereka gagal. Kemudian Tera juga melampiaskan kekesalannya kepada si pilot dengan menyiksanya di toilet. Sementara itu di luar gedung terlihat pasukan khusus bersenjata lengkap mendatangi lokasi itu, lengkap dengan pasukan berkuda, anjing pelacak, dan juga penembak jitu. Kemudian dari brigadir pasukan khusus itu diketahui bahwa putri dari Menteri Kehakiman adalah salah satu dari mereka yang menjadi sandera, dan namanya adalah Christine. Sementara itu di dalam bank, Kelvin punya sebuah rencana. Kelvin bilang bahwa kemungkinan ini misi terakhir mereka, karena dia sadar nyawa mereka tidak akan ada harganya di mata para polisi itu. Namun mereka akan mengubah strategi untuk menukar sandera dengan nyawa yang lebih berharga, yaitu kebebasan pemimpin mereka, Nelson Mandela. Dan kemudian Kelvin pun bernegosiasi lagi dengan Kapten Langerman. Di depan pintu ia berbicara empat mata, dan dalam waktu 4 jam Kelvin meminta kebebasan atas Nelson Mandela secara tertulis dan untuk segera dibebaskan di hadapan publik. Sementara itu sambil menunggu permintaan itu dikabulkan, kemudian Kelvin menyiapkan 3 troli yang dipenuhi dengan uang dari bank itu, dan satu persatu troli yang dipenuhi uang itu dibawa keluar pintu bank. Salah satu dari sandera disuruh untuk membakarnya, dan saat api menyala di depan para media, Kelvin meneriakkan kebebasan untuk Nelson Mandela. Hal itu menyulut semangat massa yang menyaksikan kejadian itu. Perselisihan pendapat pun mulai terjadi antara komandan pasukan khusus yang bersikap pianjingan ini dengan Kapten Langerman karena Langerman yang masih berupaya untuk bernegosiasi. Namun komandan pasukan khusus bermaksud untuk segera mengakhiri semua dengan melakukan tindakan tegas, yaitu penyergapan. Sementara itu di dalam ruangan bank si pilot minta izin untuk ke toilet dan dikawal Aldo. Namun saat itu sempat terjadi perdebatan antara Aldo dan si pilot yang kemudian di situ diketahui bahwa Aldo adalah informan yang berkhianat selama ini. Aldo melakukan pengkhianatan itu karena istrinya di bawah ancaman mereka. Tak mau rahasianya diketahui Kelvin, Aldo pun segera menghabisi pilot itu. Sesaat kemudian Kelvin mendapati Aldo yang pura-pura tergeletak pingsan dan bilang bahwa pilot itu telah menyerangnya. Oleh karena itu Aldo menghabisi nyawa pilot itu. Kemudian Kelvin dan Aldo menyembunyikan mayat pilot itu di sebuah sudut ruangan. Di sisi lain Christine meminta makanan dan air untuk para sandera yang mulai haus dan kelaparan. Dan hal itu disampaikan Kelvin kepada Kapten Langerman. Kemudian Langerman meminta kebebasan Christine sebagai gantinya. Kelvin pun tak keberatan dan menyetujuinya. Segera Kelvin menyuruh seorang wanita yang sedang hamil untuk dibebaskan bersama Christine duluan. Namun tak disangka Christine menolak untuk dibebaskan dengan alasan tak mau keluar sebelum semua sandera bebas. Sebagai gantinya Christine menyuruh salah seorang temannya. Kemudian kekacauan terjadi di dalam bank. Salah seorang pria pegawai bank dengan berpura-pura izin ke toilet, dia berhasil mendapatkan pistol dan berhasil menyandera Aldo. Semua orang menjadi panik. Namun kesalahan dia menembak membabi buta membuat peluru di pistolnya habis, dan kemudian dengan mudahnya pria itu diamankan oleh Kelvin. Kemudian Christine yang tak hanya cantik, dia juga ternyata berhati baik.
Christine tahu harus berada di pihak mana karena dia mengerti Kelvin CS sedang memperjuangkan kebenaran. Namun tanpa mereka sadari, salah satu sandera perempuan menemukan mayat pilot yang mereka sembunyikan. Dia mengambil pisau dari tubuh mayat itu. Perempuan itu sempat berusaha untuk kabur, namun Kelvin segera menemukan dia. Kelvin tahu kalau sebenarnya perempuan itu berkulit hitam yang dengan operasi plastik dia merubah kulitnya menjadi putih. Tak mau jadi bahan cemoohan karena berkulit hitam. Dengan banyak uang, perempuan itu bisa merubah warna kulit, tapi dia tidak bisa merubah masa lalunya dan jati dirinya. Namun karisma Kelvin membuat perempuan itu sadar, dan kemudian Kelvin hendak membakar lagi uang di troli. Namun kali ini pastor yang salah satu dari sandera dengan sukarela membantu Kelvin. Tampaknya orang-orang di situ mulai sadar bahwa Kelvin sedang memperjuangkan kebenaran. Dan saat itulah Kelvin mendapatkan selembar kertas yang katanya berisi surat pernyataan pembebasan Nelson Mandela. Namun tentu saja Kelvin tak mudah percaya begitu saja. Di saat itu pula Kapten Langerman meminta untuk masuk ke dalam ruangan bank untuk memastikan bahwa semuanya baik-baik saja. Padahal tujuan dia sebenarnya hendak membujuk Christine agar keluar dari tempat itu. Namun Christine tetap menolak. Hal mengejutkan terjadi ketika Tera mendapati pistol yang disembunyikan kapten polisi itu di kakinya. Dan saat itu Tera dan Kelvin baru menyadari bahwa nama kapten itu Langerman. Dan nama itu yang hanya Aldo yang mengetahui sebelumnya. Dari situlah terungkap bahwa Aldo adalah biang kerok pengkhianat yang membocorkan informasi kepada polisi. Sehingga misi sabotase gagal. Dan terbunuhnya Maseho, pacarnya Tera. Aldo sempat menjelaskan bahwa mereka mengancam nyawa istrinya, namun bam! Tera menghabisi Aldo dengan satu tembakan tepat di kepalanya. Situasi berubah menjadi menyedihkan. Langerman pun dibiarkan pergi begitu saja. Kemudian Langerman dan Sikuman dipanggil brigadir pasukan khusus untuk merencanakan tindakan penyerbuan. Namun Langerman masih menginginkan upaya negosiasi. Ternyata hati Langerman telah terenyuh melihat tindakan dan mengetahui tujuan Kelvin CS yang tak bisa dipungkiri mereka sedang memperjuangkan kebenaran. Sementara itu di dalam bank, Kelvin yang tampaknya terpukul atas kematian Aldo dengan pengkhianatannya. Kemudian Christine menemui Kelvin dan berbicara bahwa intinya Christine yang anak dari seorang menteri kehakiman tak setuju dengan apa yang selama ini dilakukan ayahnya, yang rasis dan pernah membunuh orang kulit hitam tanpa rasa bersalah. Oleh karena itu, Christine ingin membantu Kelvin menyampaikan aspirasinya. Christine berusaha menjelaskan apa yang sedang terjadi. Christine juga meminta kebebasan untuk Nelson Mandela. Namun tiba-tiba, salah satu penembak itu melepaskan tembakan ke arah Christine. Kemudian Kelvin segera membawa Christine yang sekarat kembali ke dalam ruangan bank. Dan sayangnya, Christine yang baik hati itu tak bisa diselamatkan. Di tempat lain, Langerman bertemu dengan si penembak yang membunuh Christine. Dan ternyata tindakannya itu dibenarkan oleh brigadir pasukan khusus karena tindakan Christine dianggap sebuah ancaman nasional karena berpihak kepada perjuangan kulit hitam. Di sisi lain, Kelvin yang kemudian menerima telepon yang tak jelas dari siapa, namun dia hanya bilang itu dari Perdana Menteri. Dan semua sandera dibebaskan. Malam harinya Langerman yang masih berupaya untuk bernegosiasi malah disuruh pulang oleh brigadir pasukan khusus. Mereka telah bersiap untuk melakukan penyerbuan, dan baku tembak pun tak bisa dielakkan. Tanpa akhir yang jelas, film ini pun selesai. Sungguh ending yang tak diharapkan. Namun semenjak insiden itu, gerakan yang menyerukan pembebasan Nelson Mandela dan mengakhiri rejim rasis itu pun menjadi mendunia. Walaupun endingnya tak sesuai harapan, namun satu kata mutiara perihal perjuangan dari Nelson Mandela perlu diingat bahwa semua akan terlihat mustahil sampai semua itu terbukti. Tetap semangat dan jangan banyak mengeluh. Tamat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Saya Micung, Permios.